Selamat datang di podcast Kali Duduk. Halo semuanya, selamat datang di podcast Kali Duduk. Di sini saya Farhan Ali sebagai host yang akan berbincang-bincang dengan anggota MAAR sebagai narasumbernya. Nah, kita mau membahas apa? Kita akan membahas terkait pengibaran bendera merah putih di Jembatan Cincin. Narasumbernya siapa? Pasti kepo kan? Kepo. Kita panggilkan Nairani Srina Alfianti Putri. Boleh, silahkan. Mana? Ini ngapain lewat sini anjay? Ya, mangga, silahkan duduk. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Boleh kenalan dulu aja sama penonton-penonton. Halo Bung Non, halo teman-teman semua. Kenalin, aku Nairani Srina. Dengan nomor MGU 152 angkatan 2022. Ya. Yay. Jadi kita udah mengenal narasumber kita Nairani Srina. Nah, kita mau membahas apa sih sebenarnya? Membahas apa nih kita nih? Kita akan membahas pengibaran bendera merah putih di Jembatan Cincin. Ya, mungkin boleh dijelasin dulu sama Non Naira. Gimana sih pada saat itu kenapa kamu bisa jadi pengibar bendera di Jembatan Cincin waktu itu? Oke, jadi awalnya itu ya. Awalnya enggak sih sebenarnya. Kan kalau SAR itu tiap tahun selalu ngadain pengibaran di Jembatan Cincin. Kayak pengibaran bendera raksasa gitu. Ya. Nah, dari SAR itu tuh biasanya selalu nginvite pecinta alam yang ada di Unpad gitu. Terus di-invite lah nih si MAAR ini. Terus waktu itu yang pertama kali mengajukan diri atau yang pertama kali minat tuh aku gitu. Jadi ya udah, aku sebagai perwakilan dari MAAR. Oh, berarti emang karena awalnya minat aja berarti ya? Betul banget. Oke. Nah, mungkin ini menarik nih ya. Kan biasanya pengibaran bendera merah putih pada satu upacara dan lain sebagainya. Cuma sekarang kan kita dikibarkannya itu di Jembatan Cincin. Nah, kira-kira kalau dari Nonai sendiri ini ada makna tersendiri nggak sih terkait pengibaran bendera merah putih di Jembatan Cincin ini gitu? Kalau sebenarnya aku nggak tahu aslinya gimana. Cuman kalau boleh sok tahu, itu kan pengibarannya itu kan berkaitan dengan si teknik rappellingnya. Terus mungkin tempat yang paling cocok buat mengibarkan bendera sebesar itu adalah di Jembatan Cincin. Soalnya bisa sekalian rappelling gitu. Dan kalau misalkan kalian tahu guys, di Jembatan Cincin itu di tembok-temboknya itu ada bolt hanger gitu buat apa sih namanya? Gantungin buat karabiner dan lain-lainnya. Jadi kayak emang udah sengaja dari dulu di situ gitu. Oke. Oh, berarti mungkin karena SAR dan juga kita sebagai pecinta alam mungkin menyangkut pautkan ilmu pecinta alamnya kali ya. Betul banget. Betul, di momen kemerdekaan kita ini. Nah, yang penasaran nih kenapa harus di Jembatan Cincin gitu? Kenapa nggak misalkan tadi kan terkait si ukuran benderanya besar kan? Nah, tapi kenapa di Jembatan Cincin gitu? Kenapa nggak di gunung atau di mana? Saya nggak tahu ya. Gak tahu, mungkin karena yang paling dekat di daerah sini Jembatan Cincin. Iya. Betul. Chat tolong di-record. Ya mungkin karena kalau dari Non Naira sendiri ini sebagai peserta yang ikut lah ya, ibaratnya ikut mengibarkan gitu kan. Betul. Jadi ya nggak tahu apa-apa sebenarnya. Nah, paling ke pertanyaan selanjutnya, kira-kira waktu itu sama siapa aja sih ngibarin bendera merah putihnya ini? Dari perwakilan tiap PA sih. Misalkan kalau kemarin tuh ada dari Kapa, ada dari Pramuka gitu. Dari Pramuka juga ada? Ada Pramuka Unpad. Terus ada dari UKL, ada dari Rejanawana, dan lain-lain. Nah, berarti kan sebenarnya si pengibarnya ini kan banyak kan? Nah, itu gimana cara pada saat itu tuh gimana cara
koordinasi si timnya itu loh. Cara kalian berkoordinasi lah, kan besar juga kan benderanya. Iya benar. Kalau misalkan waktu itu sih karena dari panitianya tuh full dari SAR kan. Jadi pencinta alam yang ikut, yang diundang itu tuh cuma ngikutin aja nih sistemnya dari SAR kayak gimana. Jadi kita kebanyakan juga baru pertama kali setahu aku ya. Jadi kayak pas di sana tuh kita bantuin masang si tali-talinya, masangin karabiner dan lain-lain. Terus untuk pembagiannya sendiri sebenarnya lebih fleksibel, kayak yaudah siapa yang mau di sini, siapa yang mau di sini, siapa yang mau di sini gitu. Jadi nggak ada yang bener-bener pakem kayak gitu loh. Berarti emang dari awal tuh udah dibagi gitu ya perannya. Iya. Dan masing-masing tuh dari perwakilan pecinta alam tuh 1 orang gitu. Jadi di tiap barisnya beda-beda gitu asalnya. Misalkan di sini dari MAA, dari KAPA, dari KL. Berarti kan sebenarnya kalau misalnya tadi Non Naira sebutkan tadi kan berarti rata-rata orang yang ikut dalam pengibaran bendera ini kan baru pertama kali ya? Mungkin ya. Tapi kalau Non Naira kan pasti kan untuk aku baru pertama kali kan. Nah, ada momen yang seru, asik gitu gak? Kalau menurut aku itu pas sebenarnya lebih ke pas gladi bersih. Pas latihan berarti. Pas latihan. Okay. Jadi kita tuh FYI guys, kita ngibarin bendera itu cuma sekali latihannya. Cuma sekali turun. Tepuk tangan buat kita. Cuma sekali latihan. Tapi yang seru tuh pas di masang-masangin anchor sih. Di atas itu kan rame-rame. Dan pada brainstorm aja, karena kan ada yang lupa lah, atau ada cara-cara baru, cara bikin anchornya gimana. Karena kan tiap PA tuh beda-beda kan biasanya. Terus ya itu jadi kayak kerjasama pas di pemasangan alat sih. Kayak gitu, di situ seru. Kalau buat pas ngibarinnya nggak seru berarti? Macam tak betul je budak ni. Gak gitu. Gak gitu. Cuman mungkin karena pas ngibarin tuh berasa cepet sih kalau menurut aku. Apalagi pas latihan, karena dia cuma sekali rappelling doang kan, terus turun. Udah, cuman yang serunya adalah jadi dari setiap pengibar itu kan harus turunnya tuh barengan, biar si benderanya turunnya barengan gitu. Nah itu koordinasinya, jadi kayak kita di atas tuh sambil kode-kodean gitu, kayak turunan dikit gitu. Nah, tapi pernah gak kalau misalkan yang sininya terlalu turun, terus habis itu kayak lu nggak bener gitu, momen keselinnya ada gak sih? Kalau momen ngeselin nggak ada sih. Kalau kayak gitu sebenarnya kita kayak lebih ke asik-asikan pas nurunin, jadi nggak ada yang bener-bener makan hati gitu loh. Gitu. Cuman yang agak berkendala aja sebenarnya itu kan agak nahan kan benderanya. Jadi di kanan kirinya itu yang paling ujung itu tuh si pengibarnya ngiket ke tali yang kanan kiri benderanya tuh yang ujung-ujungnya. Jadi kita harus sebelum turun lagi itu tuh harus nungguin yang paling kanan kirinya ngikat. Jadi kalau misalkan mereka lama ya pegel juga. Karena kan kita pakai apa namanya? Harness. Nah, tapi lama nggak pada saat itu yang tengahnya, ada momen lamanya nggak? Ada sih. Ada. Cuman ya udah gitu. Ya udah. Kalau gitu mah. Cuma maksudnya rada apa ya? Ya mungkin. Apa nih yang belum kebayang? Kalau misalkan gua di situ, kayaknya gua bakalan rada malas juga sih, kayak harus berkoordinasi dengan orang sebanyak itu kan. Terus latihannya cuma sekali kan, menurut gua itu salah satu momen yang sangat-sangat keren lah gitu. Gitu. Nah, mungkin ini sedikit pertanyaan. Paling kan kalau gue sendiri itu kan rada sedikit takut dengan ketinggian ya. Sedikit. Nah, gimana sih rasanya Non Naira ini pada saat mengibarkan itu kan tinggi jembatan cincin berapa ya? Tahu gak? 20 lebih mungkin. 20 lebih. 20 meter lebih. Karena panjang benderanya tuh 20 meter. Panjang benderanya 20 meter. Ya kita anggaplah 30 meter lah ya. 30 meter ketinggian dengan pengaman seadanya. Nah, rasanya gimana tuh di atas harus fokus juga mengibarkan bendera kayak gitu? Kalau dari aku sih
karena alhamdulillah nggak takut tinggi, jadi kayak seru-seru aja gitu loh. Bahkan kayak pas latihan tuh kan aku baru nyoba pertama kali kan di jembatan Cici, jadi kayak kepo gitu, pengen buru-buru turun gitu. Cuman pas nyobain berasanya cepat pas latihan kayak gitu, jadi kayak seru-seru aja sih. Iya sih, kalau misalkan buat orang yang suka dengan adrenalin tinggi seru kali ya. Cuma kalau buat orang yang rada kutip takut dan ketinggian kayaknya sangat-sangat nggak dulu gitu. Ada sih. ya pasti ada yang gemeter-gemeter juga. Oh, ada yang gemeter-gemeter juga. Cuman kayak udah karena kita asik-asikan jadi fun-fun aja gitu. Oh. Oke. Jadi ngomong ada telepon, Cok. Lanjut. Emang ada telepon bergetar. Oh, bosnya bergetar tuh ada telepon. Oh. Lucu banget, lucu banget. Lucu banget. Gak expect bakal kesana, bro. Gila. Stop it. Get some help. Nah, berarti kan itu kan sebenarnya kayak sebuah momen yang sangat-sangat gak mungkin bisa dilupakan gitu kan. Betul. Terus kayak adrenalina juga kepacu lah dan lain sebagainya. Nah, pas udah beres nih kan udah beres nih. Perasaannya gimana gitu? Kalau aku pertama puas sih, sama ngerasa bangga sama diri sendiri karena pertama aku bisa ngewakilin Maar buat turun jadi pengibar pada saat itu, sama di kebetulan di di pengibar itu aku perempuan satu-satunya. Emang iya ya? Iya. Bukan ada Ale? Enggak ikut turun. Oh, nggak ikut turun jadi ya? yang turun tuh laki-laki semua, terus iya aku salah satunya yang perempuan turun gitu. Jadi kayak ngerasa bangga aja sama diri sendiri bisa Keren. Terus kita beri aplaus dulu, sabar dulu. oh iya. Keren. Terus kayak ngerasa hal baru aja karena selama ini kan pengibaran ya udah di darat gitu. Ya. Terus aku akhirnya bisa nyobain dari terbang dari udara. Dari terbang. Siap. tapi susah sekali. Aku di mana? Enggak, maksudnya tadi kan berarti kan udah puas, lega dan segala macamnya. Ada terharu juga nggak sih? Atau Oh pasti. Kenapa terharu? Karena pertama aku tuh udah lama nggak ngerasain pengibaran lagi. Ya kan? Terakhir tuh waktu. Oh ya, PPI juga. Fun fact, Nonaira ini PPI apa sih bahasanya? Pemuda Paskibra. Purna Paskibraka Indonesia. Purna Paskibraka Indonesia, Nonai di Jakarta. Udah. Tepuk tangan mulu. Lanjut. Iya, jadi baru ngerasain pengibaran lagi dan dengan cara yang berbeda gitu. Jadi pas momen tersebut tuh kayak terharu aja. Kayak gitu. Bisa mengibarkan kembali ya, cuman Betul. dengan cara yang berbeda kan. Yes. Keren. Nah, ini kan sebenarnya pengibaran bendera merah putih di Jembatan Cincin kan diinisiasinya sama SAR kan. Ya. Nah, kira-kira dari Nonai sendiri mau ngebuat inovasi baru nggak sih di Maar ini? Kalau aku kepikirannya sejauh ini bukan mau bikin sih, maksudnya kayak semoga di tahun depan. Oh, ini harapan berarti? Harapan, Oh, ini sebuah harapan. Semoga di tahun depan tuh ada kegiatan atau event-event yang bisa nyatuin pencinta alam yang ada di Unpad khususnya. Jadi kayak bisa kenal sama yang lain juga. Terus kan pasti regenerasi kan orang-orang lain juga gitu. Jadi kayak banyak kenal orang, terus banyak bertukar ilmu, bertukar cerita. Jadi kayak banyak pengalamannya aja gitu. Berarti ini harapan buat seluruh pecinta alam yang ada di Unpad gitu kan. Perbanyak kegiatan-kegiatan yang menyatukan pecinta alam. Oh, sama gitu. ini. Kayaknya kan misalkan di darat udah, di udara udah. Di laut. Eta Di underwater. Underwater. Aku pengen nyoba. Setuju. Iya, sumpah. Tapi itu harus sih. PA mana yang ada diving gitu ya? Atau SAR? SAR setahu aku ada SAR sih. ada ya? Iya, karena dia kan pernah ada event diving, sekolah diving gitu. Oh iya. Siapa tahu? Ya, ini panggilan untuk SAR. Tolong dibikin pengibaran bendera di underwater.
bebas lah mau jangan di sungai tapi ya. Iya, Di laut aja. Di laut aja. Di Laut aja. Nah, paling sebelum ke sesi selanjutnya, terakhir ada tips gak sih? Tips and trick untuk ya mengibarkan bendera atau dalam ya yang berbau adrenalin itulah. Simple aja guys. Singkat saja. Singkat saja. Sebenarnya tipsnya pertama berani sama mau nyoba aja sih. Nggak ada yang mau nyoba dulu baru berani gitu. Karena kalau misalkan kalian emang rasa mau nyobanya itu tinggi, setakut apapun kalau menurut aku pasti bakal bisa-bisa aja gitu. Berarti motivasi Ya, diri dulu ya. tuh. Setuju sih, setuju. Harus kepo. Nah, tuh guys, udah didengarkan tadi dari Naira sendiri, harus kepo, motivasi diri ya tadi ya. Ya berani Harus berani mencoba hal baru nggak sih? Betul. Tuh. Nah, paling ada yang mau disampaikan dulu buat mungkin teman-teman pas pengibaran, mungkin buat teman-teman ngajak ngibarin lagi. Iya, semoga buat teman-teman pengibaran tahun ini kita ketemu lagi di tahun depan tapi di dalam air. Kelas. Tepuk tangan dulu. Oke, untuk berbincang-bincangnya sudah cukup. Tapi kita bakal ada sesi yang menarik di sini. Apa tuh? Yang mungkin kalian semua nggak tahu ini, Takut yang tahu hanya host saja di sini. Host saja yang tahu di sini. Jadi ini dia akan saya panggil narasumber goib sebenarnya. Kita akan panggil dewa kematian. Boleh dewa kematian, boleh muncul Di mana? Dewa kematian. Dewa kematian telah hadir. Anjay. Ini dia dewa kematian. Selamat datang Ya, di sebuah Bung nggak sih yang selamat datang di sini? acara. Ini merupakan sesi kejujuran bagi narasumber kita. Oke. Dew, korek dulu Dew. Oh boleh. Udah. Gak ada bang di sana. Oh ya, oke. Korek dulu. Nah, kejujuran ini merupakan sebuah krusial bagi sebuah anggota mahar. Oke. Nanti saya akan bakal ada pertanyaan buat kamu. Kamu harus jawab sejujur-jujurnya. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Dew. Sorry. Dew. Pertanyaan pertama. Ini nggak dikasih. Apa? Ini nggak dikasih. Oh iya. Pertanyaan pertama. Pernah nggak pernah kamu waktu pengibaran bendera, after tes pengibaran bendera itu kamu merasa jadi seorang pahlawan? Anjay. Pahlawan. Keren gini, Bro. Ini harus jawab sejujur-jujurnya ya. Oke. Pernah kayak gitu kepikiran kayak wah gila keren banget gua gitu. Pahlawan Kayak nih gua. gitu. Ya itu bebas gimana? Jujur kamu aja. Tapi nanti boleh ini nggak? Boleh disclaimer gitu nggak? Bebas dulu. Boleh. Hitung nggak nih? Ya, hitung Dew. Hitung dong. 3 2 1. Dadah. Lihat guys, pernah berarti ya. Enggak, tapi bukan. Coba kenapa alasan pernah itu kenapa? Oke, bukan pahlawan sih sebenarnya, lebih kayak gila aku teh jadi salah satu yang berani buat turun ngibarin bendera. Gitu aja sih sebenarnya. Enggak ada gitu kepikiran kayak habis ini pengibaran bendera pahlawan gila, guys, aing jadi pahlawan, guys. Pahlawan. Karena ini kan merupakan sebuah kebanggaan Iya kayak Indonesia gitu. gitu. Bener. Pengibaran bendera. Iya, Gila. betul. Kan ini kan Apa? bertaruh nyawa juga, gak sih? Bener gak sih? Iya, Oh, iya. pahlawan parah sih. Karena pahlawan kita juga saling menaruhkan nyawa gitu ya buat Bener. kemerdekaan Indonesia. Berarti pernah gitu ya? Pernah. Pernah. Pertanyaan selanjutnya. Mas. Ketika lagi pengibaran bendera, kan itu kan ada sesi turun ke bawah gitu kan? Ya. Nah, sebelum turun, apakah di otak kamu kepikiran
Wah kayaknya loncat menarik nih. Macam tak betul je budak ni. Tapi dengan alat pengaman. Kayak karena kan kalau aku gitu kan, setiap ada ketinggian kayak otakku tuh suka, woi loncat gitu. Nah itu pernah kepikiran nggak? Oke, hitung. 3, 2, 1. Tada. Kayaknya nggak bener deh itu pemikiran. Itu karena otak aku mungkin bukan otak beliau juga ya. Ya, Masih waras lah. Masih waras. Betul. ya karena kan kalau aku gitu, ini apa namanya pengalaman aku aja. Karena aku juga pernah ngelewatin kayak gitu juga, pengibaran bendera. Anjay. Kapan? Tapi itu nggak di jembatan cincin, Di mana di tuh, Bang? sekolah. Di sekolah. Iya. Bukan ya. Oke. Nggak pernah ya, Berarti guys? nggak pernah? Nggak pernah, guys. Oke. Apa ini? Mungkin mau loncat? terakhir, Oke. Oh 3 doang bang? ya. Karena ini kan sebuah rangkaian kemerdekaan, nggak usah dilucu-lucuin lah ya. Oh. Ini harus serius. Sakral. Sakral, betul. Pertanyaan terakhir, pernah nggak pernah Padahal ketika di atas jembatan cincin terus ngeliat ke bawah, kayak kamu pernah kepikiran pengen jadi burung nggak? Oh, oke. 3, 2, 1. Salah, pernah. Kok pernah? Gak jadi burung juga sih sebenarnya. Iya, maksud tuh Kayak pengen, kayak kok terbang menarik sih gitu. menariknya kenapa? Ya bisa terbang, bisa kemana-mana. Itu mau terbang nggak? Enggak. Kenapa? Terbang. Ya takut aja. Berarti Terbang pernah. kalau di angkasa. Pernah. Mungkin ini terakhir kalinya pertanyaan. Ada lagi satu. Tadi katanya terakhir. Itu terakhir yang kedua, ini Oke. terakhir yang ke satu. Terakhir yang kedua Oke, tadi oke. ya. Kalau mau jadi hewan apa? Mungkin burung tadi ya, karena Oh iya betul. atau ada lagi hewan? Burung aja. Kenapa burung? Bisa terbang. Alasan yang super bagus. Iya. Oke. Oke, Udah mentok ya? mungkin cukup sekian dari Dewa saya. kematian. Nih, makasih ya. Saya merupakan dewa kematian karena semua narasumber di sini harus melakukan kejujuran sejujur-jujurnya. Mungkin cukup sekian. Silakan Makasih, balik lagi Dewa. ke tempat awalnya. Awas. Oke, kita Belum tahu. Cut dulu ya. Tepuk tangan tepuk tangan dulu. dulu. Terima kasih. Sesi Dewa Kematiannya sudah selesai dan mungkin sesi podcastnya juga kita tutup sampai sini saja. Kita sudah berbincang-bincang dengan narasumber Non Naira di sini sebagai pengibar bendera merah putih di jembatan cincin. Sekali lagi aplaus buat narasumber kita. Makasih host podcast Kali Duduk udah invite aku ke sini. Ya. Nggak usah berterima kasih, males kan lu Iya sebenarnya. Ya udahlah, langsung saja kita tutup. Tadi nggak dibuka pakai salam ya? Langsung aja Enggak. tutup lah. Dah.